bukan kekuasaan, tetapi sebagai undangan untuk bertanggung jawab secara kreatif atas hidup kita. Nah, di tengah arus zaman yang serba cepat, ketika berita, opini, dan penilaian moral berkelindan di layar-layar kecil kita, pertanyaan tentang siapa manusia dan kemana kebebasan hendak diarahkan kembali mengetuk. Disinilah gagasan Ubermensch dari Friedrich Nietzsche tampil bukan sebagai slogan tentang kekuatan tanpa batas, melainkan sebagai undangan untuk melampaui diri, membongkar kemalasan berpikir, keluar dari moralitas reaktif, dan menata ulang kompas nilai secara sadar, bukan demi menganggukkan kehendak berkuasa, melainkan untuk menegaskan tanggung jawab kreatif atas hidup pribadi maupun bersama. Konteks Indonesia menajamkan undangan ini. Di ruang publik yang kian diwarnai ekonomi perhatian, kebebasan mudah bergeser menjadi performa, kuasa berubah menjadi pengaruh yang tak kasat mata, dan martabat manusia terancam disederhanakan menjadi statistik atau tren sesaat. Membaca ulang Ubermensch berarti kita memeriksa apakah keberanian melampaui diri dapat berjalan seiring penghormatan pada yang rentan. Apakah kebebasan dapat bertumbuh tanpa menyingkirkan keadilan, dan apakah potensi manusia bisa dipraktikkan sebagai daya yang memulihkan, bukan menindas. Melalui perjumpaan ini, peserta diajak memasuki dialog yang sabar dan jernih, menelusuri akar konsep, menimbang implikasi etis, dan menyambungkan gagasan dengan pengalaman sehari-hari, dari ruang pribadi hingga kebijakan publik. Bersama narasumber, diskusi diharapkan menjadi latihan intelektual sekaligus moral, ruang untuk mengasah nalar, menumbuhkan empati, dan merumuskan sikap yang berani namun tetap manusiawi. Dengan begitu, penafsiran ulang Ubermensch tidak berhenti pada wacana, melainkan bergerak menjadi praksis yang memerdekakan, membuka kemungkinan bagi kuasa yang merawat kebebasan yang bertanggung jawab, dan potensi kemanusiaan yang menumbuhkan sesama. Izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari diskusi publik ini. Nah, diskusi publik ini dimaksudkan sebagai ruang belajar yang reflektif dan jernih untuk menafsirkan ulang gagasan Ubermensch, sehingga tidak berhenti sebagai slogan tentang kekuatan, melainkan menjadi kompas nilai yang menuntun laku. Melalui perjumpaan dengan narasumber dan percakapan yang terbuka, acara ini ingin mengajak peserta menimbang ulang relasi antara kuasa, kebebasan, dan potensi kemanusiaan dalam konteks Indonesia hari ini, serta merumuskan pijakan etis yang dapat dihidupi dalam keputusan-keputusan sehari-hari maupun kerja profesional. Nah, secara lebih rinci, arah diskusinya itu yang hendak dicapai meliputi memperjelas pemahaman konseptual tentang Ubermensch berikut latar historis dan problem penafsirannya, agar peserta mampu membedakan keberanian melampaui diri dari kultus kekuasaan. Kemudian, menyambungkan gagasan kekuasaan dan kebebasan dengan tanggung jawab etis dan martabat manusia, sehingga pengembangan potensi diri tidak tercabut dari keadilan sosial dan keberpihakan pada yang rentan. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan nalar kritis, imajinasi moral, dan kepekaan bahasa agar peserta cakap baca wacana publik, terutama di ruang digital yang syarat performativitas dan ekonomi perhatian. Kemudian, yang terakhir adalah memetakan risiko penyalahgunaan konsep serta menimbang batas-batas etisnya, termasuk bagaimana mencegah justifikasi kekerasan atau penindasan atas nama menjadi lebih. Nah, di sini kami akan memperkenalkan kalian kepada narasumber, yang di mana di sini bintang tamu kita ada Pak Dr. Alsetio Wibowo, SC. Halo Pak, yang di mana beliau ini adalah dosen filsafat yang minat kajiannya meliputi filsafat kontemporer, etika, hermeneutika, dan teori budaya. Serta beliau ini aktif mengajar dan beliau juga penulis serta memandu dialog publik lintas disiplin. Perspektifnya menjembatani konsep klasik dan tantangan kemanusiaan mutakhir, sehingga relevan bagi percakapan tentang kuasa, kebebasan, dan nilai di Indonesia kini. Untuk memaparkan materi dari narasumber, dipersilahkan. Terima kasih untuk introduksinya. Selamat malam semuanya. Saya akan membahas tentang Ubermensch tentu saja, tapi dalam katakan supaya eh, konteksnya masuk begitu ya, dalam pemikirannya Nietzsche ya. Saya diberi waktu berapa lama ya? Kalau di rundown sendiri, Pak, itu sampai jam 9.40-an. Oh, jadi semua saya ngomong, nggak ada tanya jawab. Oh, enggak, Pak. Sama, sama kalau misalnya dari Bapak sendiri itu sampai jam
20 20 25. 2025. Oke, Ya. baik. Saya share ini ya, share screen ya. Saya beri tolak dari Filokomik, jadi ini komik filsafat dari Prancis yang saya terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, yang saya kira memberikan introduksi sangat sangat ya cair begitu ya mengenai Nietzsche ya. Jadi kalau bicara mengenai meraih apa yang menjadi tujuan hidup gitu ya, bahagia adalah saat mampu mengembangkan diri sepenuhnya. Yang terpenting berani mengungkapkan diri sendiri maupun dunia, dan lebih dari segalanya mencintai takdirnya sendiri. Ini program utama pemikiran Nietzsche ya. Nah, tentu konteksnya adalah katakan Jerman ya, abad 19, puncak industrialisasi ya, di mana semua orang pengen ke progres. Nah, di komik ini wawancaranya adalah antara Nietzsche dengan Lou Andreas Salome ya, yang padanya Nietzsche sempat jatuh cinta, ngelamar ya, tapi berapa kali ditolak ya. Nah, wajah Jerman berubah tahun 1880 ya, kemanusiaan juga ya, produksi yang lebih banyak, konsumsi lebih banyak ya, terobsesi pada uang, keberhasilan manusia mengubah menjadi komoditas ya. Kami mencipta ya kebahagiaan, kami adalah progres dan peradaban ya. Nah, Friedrich Nietzsche tidak bisa menerima itu semua ya. Dunia mencekikku katanya. Di tanah tandus ya, suatu pagi yang cerah ya, benih harapan berkecambah. Jadi ini adalah kritik Nietzsche terhadap modernitas ya. Eh, Keresahan pekat meracuni masyarakat, banyak orang tutup mata, maksudmu apa ya? Orang-orang puas dengan hidup rata-rata, tapi itu keliru ya. Kita harus melampauinya, mencari gaya hidup sendiri bebas ya, pilihan sendiri. Kadang seperti burung unta menambahkan diri dalam hidup enteng-entengan, kadang lebih suka mengeluh, menengok masa lalu dan menolak masa depan ya. Hidup terlewatkan begitu saja, dalam hati mereka tahu, namun berbohong pada diri sendiri. Akhirnya berusaha lari dan dari frustrasi tersebut. Kamu tahu lu, mereka lantas membalas dendam pada siapa saja yang tidak mirip mereka, ya, membenci roh-roh bebas, filsuf ya yang diomongkan Nietzsche, mengawasi dan menilai kita ya mereka. Oke, ini adalah analisis Nietzsche ya. Dunia sakit ya, modernitas ya, hidup adalah topeng absurd. Manusia lari lempeng ke jurang kehancuran. Apa sebabnya ya? Manusia modern siapakah dia? Manusia modern dibagi menjadi dua, yaitu manusia pendendam dan manusia puas diri. Ia tanpa idealisme, tidak mencipta apa-apa, mengayuh pedal di ruang kosong, ya, mirip domba, resah dan bingung, tersesat dalam kawanan seragam yang tak percaya pada apapun. Ya. Hidup ini tidak adil. Kunamai dia manusia terakhir, the last man ya. Jadi imajinasi Nietzsche untuk yang namanya manusia modern. Enggaklah semua baik-baik saja. Kalau dalam bahasa saya, manusia pendendam ini singa figurnya ya. Manusia puas diri adalah unta ya. Nah, bagi manusia pendendam ini, hidup dalam frustrasi. Di depan kesulitan hidup dia diam, pilihan paling gampang ya. Tapi dia merasa bersalah dan menjadi masam. Lalu dia mengeluarkan amarahnya pada orang lain penuh rasa dendam. Manusia pendendam itu sebetulnya bagi Nietzsche ya seperti singa itu juga hanya reaktif saja. Jadi tidak ada aksi, tidak ada kebebasan di situ. Manusia puas diri. Masa sih dunia sakit? Loh, justru sebaliknya dunia ini yang terbaik yang ada. Manusia puas diri, yakin setulusnya bahwa progres adalah happy end secara manusia. Dimanipulasi dunia sekitarnya, dia tidak punya pengetahuan historis untuk mempertanyakannya. Dia tak paham mengapa manusia saling sikut selama berabad-abad. Bahagia itu sekarang, hidup nyaman, superficial, dan enteng. Manusia puas diri adalah benalu peradaban, dia tidak pernah mencipta apapun dari dirinya sendiri, tapi begitu bangga dengan prestasi pribadinya. Manusia puas diri merasa nyaman ya meski tak mencipta apa-apa. Jadi Nietzsche mengkritik masyarakat modern ya, demokrasi, egalitarisme ya, yang baginya adalah mediocre ya, konformis ya. Dan Ubermensch adalah katakan lawan ya, lawan dari manusia modern yang tadi ada dua, pendendam atau puas diri tadi.
Ubermensch adalah someone who courageously creates new values, ciptakan nilai-nilai dirinya sendiri, ya, embraces risk, ya, berani mengambil risiko, dan mengafirmasi hidup dalam kepenuhannya. Jadi Ubermensch dan Last Man ini adalah dua katakan oposisi di depan situasi nihil, ya, di depan situasi kematian Tuhan, ya. Modernitas kan juga ditandai dengan kematian Tuhan. The Last Man ini avoid risk, jadi menghindari risiko, bahaya, ya, penderitaan, hanya mencari keenakan, keamanan, ya, kesehatan, ya, dan kenikmatan-kenikmatan kecil, ya. Conforms to herd values, mereka mengikuti nilai-nilai moral kawanan, ya, atau moral budak, ya. Nietzsche sees this figure as the end point of nihilism. Once traditional values collapse, humans may choose an easy life or of passive contentment rather than facing the challenge of creating new values. Sementara Ubermensch adalah alternatif dari Last Man. Jadi di depan nihilisme, modernitas, ya, itu yang ditawarkan Nietzsche adalah Ubermensch, ya. Tentu apa ya, semacam ideal tanda kutip gitu, ya, ideal dari Nietzsche bahwa manusia itu memiliki potensi untuk melampaui dirinya sendiri. Saya menerjemahkan Ubermensch sebagai manusia yang melampaui, ya. Dia menciptakan nilai-nilai sendiri dan tentu melepaskan diri dari agama, dari tradisi, live dangerously, embracing struggle, chaos, ya, suffering, ya, as condition of greatness, sebagai syarat-syarat untuk yang namanya keagungan. Dia mengatakan ya kepada kehidupan, mengafirmasi hidup dalam kepenuhannya, ya, amor fati, jadi hidup dengan positif dan negatifnya, dengan nikmat dan deritanya diterima semua, ya. Stands alone. Jadi ini memang problem besar dari Ubermensch, ya. Dia memang sendirian, ya. Karena kan dia bukan herd morality, ya. Self-created meaning. Jadi kalau orang modern ya cenderung puas dengan apa yang ada, maka Ubermensch itu adalah mencari sesuatu yang agung, ya, mencipta. Kalau Last Man atau kaum modern menghindari derita dan bahaya, ya derita dipeluk, ya, sebagai bagian dari hidup. Pasif nihilis, stagnan, tentu di Ubermensch juga nihilis, ya, sama, ya, tetapi nihilisme yang aktif, lalu mengafirmasi kehidupan dan dinamis. Kalau Last Man adalah herd conformity, jadi ada moral kawanan, ya, maka Ubermensch, ya, sendirian begitu, ya, dan selalu melampaui diri. Ini oke, saya kira lewati saja, ya. Nah, manusia mesti bertindak menentukan nasibnya sendiri. Dia harus menemukan potensi diri, mengeluarkan daya kreatifnya sendiri, semacam tawaran dari Nietzsche, bagaimana manusia seharusnya. Ia menggunakan apapun yang terjadi dalam hidupnya untuk bergerak maju, ya, jangan berhenti pada apa yang diberikan atau pada kata orang tentang apa yang harus dilakukan. Dengan begitu bisa mengarahkan, mengembangkan diri menjadi dirinya sendiri. Manusia unik menunjukkan apa yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Lewat jalan transformasi dia mendapatkan kebahagiaan, terus melampaui dirinya sendiri seperti burung membentangkan sayap untuk mengepak terbang. Bebas dari beban, keputusasaan, rasa bersalah, dan prasangka, dia merasakan kegembiraan besar yang menjadi apa yang disebut manusia melampaui, Ubermensch, ya. Nah, lalu di komik ini diberikan contoh-contoh sederhana, ya. Contoh satu, manusia puas diri. Philip, ya, ahli waris keluarga menengah. Waktu kecil, Philip ingin bekerja di bidang seni. Apa? Mau jadi akrobat? Itu bukan pekerjaan. Tak ada orang aneh, ya, di keluarga kita. Orang tuanya nggak mau diskusi. Philip tak ingin menengok ke belakang, tapi saat kecil dia sebenarnya punya banyak mimpi, banyak sekali. Saat itu daya kreatifnya maksimal. Lalu dia membiarkan dirinya disetir orang lain, keluarga, dan sosial. Pekerjaan seni, aduh, kerjaan sinting, dapatnya recehan. Kalau biasa saja, aku juga hidup kok. Ia yakin kerja seni bukan untuknya. Singkat kata, Philip menjadi takut. Dia depositokan harta warisan dan hidup dari bunganya. Dia tak ingin apa-apa, nyaman di taman mininya. Kamu nggak frustrasi, Philip? Oke, enggak lah. Lagian kerja seni bikin capek. Philip bahkan kerasan dengan situasi yang tanpa ambisi.
Philip sekarang tua, hidup tanpa kejutan. Kadang dia merasa telah melewatkan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Tapi hanya 3 detik lalu Philip jadi Philip lagi. Saya yang lihat tuh ada seniman. Ah, pemalas, kerja dong. Ini adalah sikap orang tidak otentik. Philip mengembangkan potensinya sebagai manusia. Philip tidak mengembangkan potensinya sebagai manusia. Dia tidak mencipta apa-apa, tak menyumbang sesuatu yang khas untuk sesamanya. Karena gagal mewujudkan keunikan sebagai manusia, Philip melewatkan hidupnya begitu saja. Model untuk diikuti, membebaskan diri, Gustav. Gustav, tukang daging ya, di keluarganya semua jadi tukang daging sejak 10 generasi. Tapi di lubuk terdalamnya dia merasa berbeda. Ayah, daripada membunuh binatang, aku ingin merawat mereka. Aku ingin jadi dokter hewan. Apa? Gustav tahu siapa dirinya dan ingin mewujudkannya. Ini bencana, usaha keluarga kita gimana? Kamu nggak peduli. Bukan begitu, ayah. Kalau aku mengerjakan yang kusukai, aku bisa maksimal memberi yang terbaik bagi orang lain. Aku yakin, ayah. Tentu ada beberapa kerugian, tapi Gustav hanya hidup sekali. Dia bermaksud menjalani hidupnya sepenuhnya. Meski keluarga tak setuju, Gustav mulai belajar. Pagi bisa mengobati anjingku, ini veteriner ya. Dia mulai membuka kliniknya sendiri. Gustav mendengarkan dirinya sendiri, membuat pilihan, sekarang dia aktor untuk hidupnya sendiri. Bagus, Gustav. Contoh kedua, laki-laki atau perempuan pendendam. Bersama Margaret Pramuwisma, Lu Andreas Salome. Margaret ini hidupnya penuh frustrasi, dia lahir sebagai perempuan di masyarakat yang hanya bisa menghargai laki-laki. Selamat pagi, oh nasib. Dia tidak menikah, dianggap tidak mengikuti norma masyarakat, dan orang bicarakannya menurutnya itu tidak adil. Perawan tua, kasihan ya. Aku benci zaman ini, aku benci semua orang, lebih-lebih aku benci diriku sendiri. Ia menutupi keresahan. Dia suka membaca majalah tentang keluarga raja-raja, indahnya masa lalu. Ini nih baru namanya hidup, manusia memiliki martabat. Untuk membalas dendam hidupnya, dia menilai apa saja, orang lain, utamanya perempuan lain. Margaret menolak masa depan itu takut, menurutnya apa yang menimpanya akan selamanya ia alami. Semuanya bobrok, hidup tidak akan pernah baik padaku. Margaret mentok ya, apa yang harus dibuat untuk keluar dari situasinya. Model untuk diikuti membebaskan diri. Halo, ini Hans, buruh di pabrik. Dia baru saja kecelakaan mesin, nyaris buta. Serem sekali, aku kehilangan pekerjaanku. Tapi dia tidak membiarkan diri kalah. Kata Nietzsche, yang tak membunuhmu, menguatkanmu, Hans. Betul sekali. Ini kutipan terkenal dari Nietzsche ya, yang dinyanyikan juga dalam lagunya Kelly Clarkson. Gitu ya. Ia melatih indera lainnya, pencecap dan pembawaan, ia bekerja di kantin bir. Aku berhasil mencipta bir baru. Hans cemerlang di pekerjaan barunya, dia bahkan mampu menertawakan cacatnya. Kamu tahu Margaret, anak gadis bos yang ngantem biji mataku. Lu kok begitu? Dan kami akan menikah. Lihat kan, cacat malah mengubah hidupku. Kata Nietzsche, bukan begitu Hans, kamu yang mengubah hidupmu. Kamu menggunakan apa yang mengenai hidupmu untuk mendorong lebih tinggi daya hidupmu, sebuah daya yang sangat besar. Margaret jadi paham bahwa kebahagiaan bergantung pada dirinya sendiri. Daripada mengunyah rasa sakit, ia memilih menerima nasibnya untuk bisa keluar dan maju. Betul, aku jomblo, aku bebas. Ini mewah sekali. Aku bisa menjahit. Ah, ada ide, aku mau jual kreasiku. Sekarang Margaret menggenggam hidup dalam tangannya. Dalam waktu dekat dia akan memiliki toko di Leipzig. Aku bikin jahitan gambar kucing. Orang-orang pada suka loh. Dengan mengubah cara memandang dirinya, dia mendapatkan kebebasan. Bravo, Margaret. Analisismu sangat meyakinkan, Friedrich. Mari kita lengkapi dengan skema simpulan. Jadi, metode menghancurkan belenggu diri, ini dari bawah dulu ya. Titik berangkat, kamu takut perubahan, tapi juga frustrasi karena hidupmu datar. Mungkin hidupmu agak konformis, ya. Langkah demi langkah, ikuti metode dan kendalikan hidup dalam tanganmu sendiri. Tahap pertama, hancurkan sarang nyaman. Mirip pematung yang memecah dan membuang sebagian bahan, untuk mencipta diri mesti berani menghancurkan guna membangun diri. Berhenti merasa takut atau membohongi diri. Sorry. Lalu tahap nomor 2, terima nasibmu. Temukan siapa dirimu, cintai dirimu apa adanya. Gunakan apapun yang menimpamu untuk maju. Jadi ini ya, afirmatif bahwa semua ya,
Aspek positif maupun negatif dari hidup ya semuanya diterima apa adanya. Tahap nomor 3, transformasi dirimu. Temukan potensi kreatif dan ciptakan dirimu secara baru, menjadi dirimu sendiri, menjadi manusia unik. Lalu menjadi manusia yang melampaui, kamu pencipta hidupmu sendiri, bersinar dari matahari batinmu sendiri. Kau lampaui dirimu, kau terbang mengembang tanpa batas. Lihat loh, siapapun bisa melakukannya. Semua orang bisa mendengarkan daya dalam dirinya. Lalu ini burung terbang ya. Nah, konsep tentang Ubermensch ya. Jadi tadi pagi saya melakukan dialog dengan ChatGPT ya, 20 September ya. Dan saya temukan jawaban-jawabannya oke ya. Tidak tidak kasar ya jawabannya, lumayan lumayan bisa diterima lah ya. Jadi tentu konsep Ubermensch ini kalau dicari originnya ya, asal usulnya tentu satu jawaban untuk kematian Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan ya, atau katakan konsep atau metafisika atau apapun ya, ide fix itu sudah mati ya, maka ya lalu apa ini? Kalau itu sudah tidak ada, nihil, lalu apa? Maka Ubermensch muncul sebagai jawaban ya, sebagai figur yang kemudian menciptakan value, menciptakan meaning ya pada hidupnya sendiri, tanpa tentu saja merujuk lagi pada Tuhan atau pada hal-hal transenden. Bisa jadi ini juga ada pengaruh dari idealisme Jerman dan romantisme tentang self-overcoming ya, pelampauan diri dalam dialektikanya Hegel atau Goethe ya, bagaimana orang mendidik dirinya sendiri, dan tentu Schopenhauer ya, di mana dalam filsafatnya Schopenhauer berhadapan dengan nihilisme juga, lalu solusinya Schopenhauer adalah semacam manusia yang secara etis ya atau secara estetis ya berani ya menghadapi penderitaan dan ketanpamanaan. Tentu pesimisme dari Schopenhauer yang ditolak oleh Nietzsche, karena kalau untuk Nietzsche lebih positif ya. Nah, ada juga semacam Darwinisme, karena tentu Nietzsche membaca ya ide-ide zaman itu, tetapi tentu agak berbeda, karena manusia bagi Nietzsche bukanlah manusia modern apalagi ya, bukanlah puncak dari evolusi ya, itu kan justru dekaden ya. Tapi ya semacam transisi saja, ya karena lewat manusia yang ada itu, kan Nietzsche mengatakan ya saya sekaligus dekaden, sekaligus ascenden ya. Jadi manusia adalah semacam transisi ya, yang nantinya menuju ke Ubermensch ya sebagai higher type of being ya. Lalu tentu juga muncul sebagai kritik terhadap moralitas budak ya, moral kawanan ya, yang dia lihat di modern society dengan demokrasi, egalitarisme ya, yang sebetulnya adalah mediocre ya, konformis ya. Ubermensch adalah lawan dari konformisme di era modern itu. Dan tentu ada semacam imajinasi puitis dan profetik ya dari katakan Zarathustra ya yang mengumumkan Ubermensch ya. Maka konsep ini tentu filosofis tapi juga simbolis ya, mitis dan aspirasional. Jadi Ubermensch muncul di Nietzsche karena konfrontasinya dengan krisis ya, kematian Tuhan, modernitas ya, dan tentu dalam dialog Nietzsche dengan katakan zamannya ya, filsafat di zamannya itu, lalu keterlibatan dia secara kritis pada teori-teori baru mengenai Darwin ya, dan tentu semacam ya imajinasi seni ya untuk bagaimana membayangkan manusia mesti hidup di era katakan pasca modernitas. Nah, tentu Ubermensch ini banyak ditafsir dan juga tentu kita tahu disalah tafsir juga begitu ya. Tafsir-tafsir yang menarik misalnya adalah ada tafsir eh, gimana? Sudah selesai waktunya ya. Izin mengingatkan tinggal 1 menit. Oke, kalau begitu bisa diselesaikan nanti sambil diskusi aja ya. Baik, Romo. Baik, jadi ini udah masuk ke sesi open discussion. Untuk penanyanya dibatasi maksimal 5 dan mohon raise hand terlebih dahulu untuk menanyakan. Ya,
Ya, silakan YS. Mungkin dibantu di unmute dulu mungkin ya. Mungkin dibantu unmute mungkin. Eh, Mohon maaf karena banyak yang minta lanjut dulu, jadi mohon dilanjut dulu Romo sampai selesai. Oke, baik. Ya, jadi untuk apa tafsir ya terhadap Ubermensch, tentu ada tafsir-tafsir filosofis eksistensialis ya, misalnya Heidegger, Jasper ya, Sartre ya, sebagai katakan ideal eksistensial ya, bagaimana manusia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilainya sendiri di depan dunia yang nihil ya, dunia yang tidak ada maknanya. Ada juga yang menafsir secara psikologis ya, sebagai simbol katakan pengendalian diri, otentisitas ya. Jung ya, Carl Gustav Jung akan menafsirkan sebagai arketipe untuk proses individuasi. Jadi bagaimana seorang itu mengutuhkan dirinya sendiri. Lalu ada tentu ada tafsir kultural ya, literer ya, misalnya dari Thomas Mann, Rilke ya, Uberman sebagai figur untuk jenius seni ya. Saya tidak terlalu mengikuti ya tafsir artistik ini. Nah, tentu tafsir yang keliru, yang terkenal ya, adalah tafsir dari Nazi ya, yang diadvokasi oleh adiknya Nietzsche sendiri, Elisabeth Foster Nietzsche ya, yang ketika dia yang merawat ketika 10 tahun Nietzsche sakit di sakit apa ya, sakit jiwa begitu ya, mental breakdown ya dari 1889 sampai 1900 ya. Nah, lalu dia mengambil naskah-naskah Nietzsche yang belum diterbitkan, lalu dia manipulasi begitu ya, sehingga ya dia semacam menciptakan akhirnya eh, tulisan Nietzsche itu kayak semacam proto-fasisme ya. Maka Nazi akan menggunakan Uberman sebagai tipe untuk tuan ya, Arya ya, ras unggul Arya ya, yang kemudian yang lain-lainnya misalnya Yahudi, Eropa Timur ya, Slavia ya, atau mungkin juga mungkin Asia juga ya dianggap sebagai ras-ras bawah. Nah ini tentu saja adalah distorsi ya, karena sebetulnya kalau kita membaca Nietzsche sendiri, Nietzsche itu dia mengkritik ideologi antisemit yang diusung Hitler, dia mengkritik nasionalisme ya, jadi Nietzsche juga tidak apa, dia malah di beberapa teks memuji-muji Yahudi ya. Nah, maka lalu ada juga yang menafsir agak lebih lunak daripada Nazi, ada yang menafsir Uberman sebagai sheer physical dominance, ya, jadi semacam dominasi fisik ya, binatang buas berambut pirang, gitu ya. Jadi seolah-olah Uberman ditafsir ke kekuatan fisik. Jadi Elizabeth Foster Nietzsche memang dia adalah seorang antisemit ya, nasionalis, terutama dia dipengaruhi oleh suaminya sebetulnya ya. Jadi setelah Nietzsche katakan mental collapse, lalu dia secara selektif mengedisi dan menerbitkan ya catatan-catatan Nietzsche yang lalu menjadi buku Will to Power ya. Nah, buku ini untungnya sekarang ini sudah dibersihkan sehingga sudah lumayan aman ya untuk membaca buku ini. Nah, dia katakan ingin mempromosikan kakaknya Nietzsche, lalu dia semacam jual ya, menjual Nietzsche kepada lingkaran-lingkaran Hitler, dan nanti Hitler sendiri berkunjung ya ke tempat arsip Nietzsche di Weimar ya. Jadi Uberman akan ditafsir secara rasial ya. Hitler memberikan apa? Hitler adiknya Nietzsche memberikan tongkat yang dipakai Nietzsche untuk jalan-jalan ya. Lalu dalam propaganda Nazi, Ubermensch menjadi ya dominasi dari ras unggul kepada ras bawah,
lalu breeding of biological superior elite ya, jadi semacam bagaimana menumbuhkan ya supaya beranak pinak ya elit Arya ini, dan tentu menjadi legitimasi untuk kekerasan dan penaklukan. Dan ini tentu distorsi ya, karena Nietzsche sebetulnya tidak pernah berbicara mengenai dominasi ras ya, dia lebih berbicara mengenai self ya, self overcoming ya, diri yang melampaui dirinya sendiri. Nietzsche juga menolak soal superioritas biologis, dia mengkritik Darwin juga, eh, dan tentu Nietzsche mengutuk yang namanya mentalitas kawanan ya, mentalitas budak ya, yang sangat tampak dalam ideologi Nazi, di mana rakyat itu harus harus utuh menyatu, rakyat harus taat ya, lalu rakyat harus membenci apa yang berbeda dari mereka. Eh, karena jadi karena Elizabeth Foster Nietzsche ini, maka lalu Ubermensch ya atau filsafat Nazi ya sampai mungkin sampai tahun 50-an ya dianggap sebagai pemikiran fasis ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Jasper, Heidegger dan Walter Kaufmann ya akan membaca secara lebih jeli pemikirannya Nietzsche ya. Dan sekarang ya hampir seluruh seluruh filsuf saya kira ya kurang lebih paham ya bahwa Nietzsche bukanlah Nazi ya. Nietzsche justru anti nasionalisme, Nietzsche justru anti pada rasisme ya, anti kepada kolektivisme ya. Maka Ubermensch sama sekali tidak bisa masuk ya dengan seluruh apa yang terjadi dalam Nazisme. Jadi Ubermensch sama sekali tidak ada hubungannya dengan ras atau biologi ya. Ubermensch adalah semacam idealisme tanda kutip dari Nietzsche ya di era tiadanya ideal ya, tiadanya Tuhan ya. Dan Nietzsche secara terang-terangan mengkritik nasionalisme yang dia sebut sebagai moral kawanan dekaden ya. Nietzsche juga mengkritik antisemitisme ya, dan Nietzsche mengkritik ya chauvinisme kerja Jerman ya. Jadi misalnya ini beberapa teks ya di Beyond Good and Evil ya. The Jews whoever are beyond any doubt the strongest, toughest, and purest race now living in Europe. Tentu Nietzsche itu kalau ngomong Yahudi, tentu ada Yahudi kuat, tentu ada Yahudi lemah ya. Ada Kristianisme kuat, ada Kristianisme lemah ya. Tapi dia hanya sekedar untuk membuktikan ya bahwa Nietzsche sama sekali bukan antisemit ya. Against nasionalisme ya. Lalu chauvinisme Jerman ya. The Germans have no idea how vulgar they are ya. Nietzsche di teks-teks itu juga kadang-kadang mengkritik Jerman sebagai bangsa yang hanya terobsesi dengan dengan bir begitu ya. Nietzsche often mock German nationalism as tasteless, hard-driven mediocrity. Jadi nasionalisme Jerman itu tidak ada seleranya ya dan sekedar mediokritas dari kawanan. Jadi jadi dari buku-buku Nietzsche sendiri jelas ya ada teks-teks di mana Nietzsche bicara positif mengenai Yahudi, ada teks-teks di mana kalau ini banyak ya di mana Nietzsche menolak nasionalisme, dia menolak Jerman ya, dia cukup makanya kan dia juga membuang kewarganegaraan Jermannya ya, dia kan pindah ya ke Austria ya. Nah, lalu yang menarik ini ada popular culture reinterpretation yang saya juga baru tahu dari ChatGPT ya. Jadi katanya Superman ya, komik Superman itu uh, indirectly inspired by Nietzsche Ubermensch ya. Saya cek di Philosophy Now ya, jadi ada artikel menarik mengenai Ubermensch dan Superman. Tampaknya kalau secara secara gampang dikatakan enggak ya, jadi sebetulnya enggak ada hubungannya karena Superman ini lebih diciptakan ya, nah, sesuai dengan pop culture yang ada saat itu ya. Dan lebih agak kan Superman itu kan superhero yang mewakili nilai-nilai moral ya, baik gitu ya, membantu masyarakat begitu ya. Nah ini kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ubermensch-nya Nietzsche begitu ya. Lalu science fiction, futurism ya, kadang-kadang dikaitkan dengan transhumanisme. Saya belum sempat mengecek ya, apakah beberapa pengusung transhumanisme di era AI ini dipengaruhi oleh Nietzsche ya. Tapi memang ini memang tentu agak agak berbeda dengan maksud Nietzsche sendiri yang lebih bersifat eksistensial ya, individual ya.
Lalu tentu ada juga yang menafsir Uberman sebagai tiran begitu ya, yang apa free to trample all morality, yang tidak peduli dengan semua moral ya, lalu memaksakan kehendaknya begitu ya. Dan tentu ini adalah ya ini lebih karikatural ya, karena tentu Nietzsche mengatakan Uberman itu menciptakan nilai-nilai sendiri, tapi bukan berarti lalu memaksakan nilai itu kepada orang-orang lainnya. Uberman sebagai God replacement, jadi Uberman sebagai apa yang menggantikan Tuhan. Tentu saja ini ya keliru ya, karena dengan menggantikan Tuhan berarti kan menciptakan idola baru, menciptakan ide fix baru ya. Nietzsche tentu menolak ya semua bentuk idola ya. Itu jadi paparan yang bisa saya buat berkenaan dengan katakan Ubermans. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Romo Setio dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian sebelumnya karena menghentikan pemaparan yang ada. Namun sekarang diskusi terbuka sudah berjalan dan maksimal 5 penanya. Oke, kepada Danar dipersilakan terlebih dahulu. Mungkin dibantu unmute ya. Itu masih masih apa? Speakernya belum nyala. Kalau belum di-unmute bisa lanjut ke Yosi Surya. Oke, selamat malam Romo, selamat malam semua. Pertama saya mohon maaf belum bisa buka kamera karena satu dan lain hal. Romo, saya ingin bertanya mengenai konsep dari Overmatch yaitu manusia unggul. Kalau saya baca-baca dari bukunya, seolah-olah itu suatu yang sangat idealis sekali. Tetapi mengapa Nietzsche dalam hidupnya tidak menunjukkan sebagai manusia unggul? Mohon maaf, saya bisa mengasumsikan seperti dia, seperti sakit gila, seperti hidupnya di akhir-akhir, seperti kayak Romo pernah bilang kayak ayam sayur, tapi dia punya teori, tapi kenapa dia tidak bisa mengaplikasikan ke dalam hidupnya? Mohon maaf, ini memang nggak ada korelasi, tapi saya ingin bertanya aja. Terima kasih, Romo, makasih semua. Ya, jadi tentu yang dimaksud bukan manusia unggul ya. Kan manusia unggul kan imajinasinya kayak apa? Kayak super sehat ya. Bukan jadi melampaui ya. Overman, Übermans ya. Jadi manusia yang melampaui. Jadi manusia yang bisa melampaui kondisi zamannya. Nietzsche sendiri tentu berusaha ya melampaui itu. Hidupnya yang dia meninggalkan agama, dia meninggalkan nasionalitas ya, kebangsaan ya, dia soliter ya, dia mencoba menghidupi apa yang dia bayangkan sebagai tipe manusia yang di era nihilisme ya, tipe manusia yang diharapkan. Jadi bukan bukan tipe manusia yang konformis atau sekedar dendam ya, figur singa, figur unta ya, tapi manusia yang katakan mengamini bahwa memang uh, Tuhan sudah mati ya, memang tidak ada lagi idealisme begitu ya. Tapi itu bukan berarti lalu kita kemudian take advantage ya, mengambil keuntungan dari itu untuk bebas-bebasan sakar PDW begitu ya, seenaknya sendiri ya. Juga bukan lalu untuk mencari idola-idola baru ya, bukan juga untuk mencari siapa yang salah ya, tapi ya dihidupi begitu ya, apa adanya ya, dan kreatif. Dan Nietzsche menuliskan itu semua ya dalam sebuah karya filsafat yang semua orang mengakui bahasanya luar biasa ya, Nietzsche itu ya, bahasanya bagus sekali. Jadi tentu ya, sekali lagi imajinasinya bukan manusia unggul ya dalam arti super sehat, super fit, bukan ya, tapi manusia yang mengafirmasi hidup apa adanya termasuk rasa sakitnya ya. Jadi Nietzsche kan tentu dia berusaha bernegosiasi dengan sakitnya, mencari obat-obatan segala macam ya. Tetapi basically dia tidak menjadi marah, tidak menjadi dendam ya dengan penyakit yang dia hidupi.
seperti figur si Gustav tadi itu ya, sorry, Hans ya, yang ketika kecelakaan kena apa? Kena kecelakaan di pabrik, dia tidak menjadi pahit ya, dia tidak dendam ya, tapi dia sudah dengan apa yang ada, lalu dia karena dia masih bisa ada indera pembawaan ya, pencecapan yang masih sempurna, lalu dia melatih diri dan akhirnya bisa menjadi manusia yang sukses juga. Apakah menjawab, Surya? Kepada penanya, apakah sudah menjawab? Oke, baik, dilanjut aja. Unmute, suara kamu nggak keluar. Mungkin ini dengan ya di unmute secara total ya. Adminnya siapa ini? Adminnya. Adminnya tolong di unmute karena ini mati semua ini. Kepada Anda, mohon unmute terlebih dahulu untuk bertanya. Ya, supaya teman-teman bisa nanya. Harus di unmute dulu semuanya. Admin, siapa adminnya? Admin Zoom. Karena kalau nggak bisa pada ngomong itu. Oke, menjawab Romo. Terima kasih Romo atas jawabannya. Baik, sip. Oke, silakan yang lainnya. Eh, saya boleh nanya? Boleh ya. Danar, saya Danar. Oke. Saya terima kasih ya Romo Setio sudah mengisi malam ini ya. Saya banyak mengikuti kajiannya Romo Setio Wibowo di YouTube tapi tidak secara langsung. Saya ingin bertanya ya, sebelum bertanya, eh, saya ingin memaparkan dulu sedikit gitu. Kan banyak zaman sekarang itu kan banyak orang yang ikut-ikutan sesuatu yang lagi ngetren kayak gitu kan, atau FOMO istilahnya gitu. Saya pikir Nietzsche itu menolak hal itu ya, karena Romo tadi mengatakan bahwa itu kan mental komunal kayak gitu. Jadi kayak hanya karena sesuatu itu diikuti oleh kebanyakan orang, maka hal tersebut layak untuk diikuti. Itu kan tidak berkehendak untuk berkuasa atas dirinya gitu. Maka seharusnya FOMO tersebut itu adalah sesuatu yang tidak ditolak oleh konsep Ubermensch kayak gitu ya. Yang ingin saya persoalkan itu adalah di zaman AI yang seperti saat ini itu kebanyakan ya orang seniman maupun yang bukan seniman kayak gitu itu menggunakan ChatGPT atau apapun itu yang berbau AI itu untuk melakukan karya yang tidak bertanggung jawab gitu, dan itu tentu dilatar belakangi oleh fenomena FOMO ini tadi. Jadi atas hal itu kebanyakan orang yang merasa rugi kayak gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini yang ingin saya tanyakan itu adalah sebenarnya gimana sih membuka kesadaran secara individu ya, sehingga kesadaran individu ini menjadi kesadaran kolektif agar konsep Ubermensch ini disadari oleh banyak orang bahwa ini penting untuk menghindari hal-hal yang terkait FOMO dalam dunia AI tadi ini gitu. Saya menanyakan hal ini karena saya sendiri adalah pelaku seni yang cukup resah gitu. Pada akhirnya seni di Indonesia ini seolah-olah dicap buruk kayak gitu ya. Mungkin tidak tidak banyak yang mengklaim seperti itu, tapi saya pikir atas kejadian FOMO terhadap orang yang ikut-ikutan eh, hal-hal yang lagi ngetren, ngeprom di AI dan lain-lain itu hal yang agak eh, kurang autentik gitu loh. Gimana sih cara membuat kesadaran autentik yang kolektif? Nah kayak gitu tuh gimana tuh Romo Setio? Makasih. Ya, kesadaran yang otentik kolektif. Jadi mungkin istilahnya bukan 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 kolektif ya. Jadi kalau kita ngomong Ubermensch itu kan memang self overcoming ya, menjadi otentik ya. Eh, Imajinasinya itu seperti kalau yang dibuat Nietzsche itu kan komunitas para bangsawan ya, komunitas kaum tuan ya. Itu mereka itu sendiri-sendiri ya, ksatria-ksatria itu sendiri-sendiri, tetapi kayak semacam saling paham bahwa dia juga tuan seperti saya.
Ya. Jadi tidak ada istilah kolektif ya, karena kalau kamu pakai istilah kolektif itu lalu menjadi herd lagi ya, menjadi kawanan lagi ya. Karena manusia Tuhan itu sendiri-sendiri begitu, tetapi dalam kesendirian itu dia bisa merasakan bahwa orang lain yang juga Ubermensch ya, dia juga punya semacam otentisitas yang sama. Jadi semuanya kayak jalan sendiri-sendiri, tapi semacam kayak semuanya kayak semacam saling paham ya bahwa oke nih kita punya value kita masing-masing dan kita saling menghargai. Jadi poinnya di situ ya. Jadi bukan kolektif dalam arti lalu semuanya ikut-ikutan begitu ya. Karena kalau semuanya begitu kita kembali ke herd morality. Nah, bagaimana membuka kesadaran ke otentisitas tadi itu ya. Di cerita komik tadi yang menarik kan adalah soal Margaret ya. Jadi Margaret yang ya dia mungkin karena kondisinya begitu ya, tidak menikah ya lalu diomongin orang-orang begitu ya, perawan tua. Nah, dia lalu kan agak kesel begitu ya, jadi marah begitu kan, dia menuduh masyarakat yang salah begitu ya. Dan sebagai pelariannya lalu Margaret karena dia merasa pahit dengan hidupnya, lalu dia melarikan diri dengan membaca buku-buku kisah-kisah mengenai kerajaan ya, mengenai tradisi ya, bagaimana zaman dulu itu perkawinan itu begitu agung begitu ya. Jadi dia hidup dalam keluhan, dalam kepahitan ya, menderita begitu ya. Nah, tapi kemudian dia melihat siapa sih Hans ya, Hans yang ternyata ketika dia menderita, dia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam penderitaan, tapi Hans tetap menerima penderitaan apa adanya, bahkan bisa melucu ya dengan penderitaan yang dialami, dan dia tetap mengusahakan apa yang bisa dia usahakan ya, misalnya tadi dengan melatih indera-indera yang lain sehingga dia menjadi pencicip bir, lalu dia membuat karya bir baru begitu ya. Nah, jadi bagaimana membuka bisa seperti Margaret begitu, jadi dengan melihat orang lain, melihat oh ternyata sebagai seniman dia bisa eksis ya, begitu ya, bisa bahagia, bisa senang begitu ya. Jadi kalau kamu sebagai seniman, ya tentu FOMO itu adalah herd mentality ya, itu jelas ya kalau di analisisnya Nietzsche, itu mentalitas kawanan ya, di mana orang mencari conformity ya, mencari merasa nyaman ya, konformis, nyaman ya, gampang begitu ya. Dan itu ya akhirnya menjadi seniman-seniman yang dekaden kalau bahasanya Nietzsche ya. Sementara seniman yang ascendant itu kan seniman yang ketika dia berkarya tentu ya dia berkarya dengan apa yang mengenai dirinya ya, badannya ya. Mungkin juga dengan AI ya, why not ya. Tetapi pendekatannya pasti berbeda. Caranya mengekspresikan juga berbeda begitu ya. Dan karena itu kan hanya sarana yang AI itu ya, sarana seperti yang lain-lainnya ya. Karena kalau kamu buat karya yang sama seperti yang lain-lainnya ya sudah, nggak, nggak ada yang unik dari situ ya. Tapi kalau kamu lewat AI kemudian nggak tahu ya membuat karya apa begitu ya yang memang menunjukkan dirimu di situ ya, ya bisa juga kamu lalu menjadi otentik di situ ya. Jadi itu ya. Jadi pertama supaya Anda bisa mulai memiliki kesadaran otentik, belajar dari orang lain ya yang katakan dia bisa lepas ya dari keterbelengguan ya, belenggu yang meresahkan itu. Atau kedua, lalu ya Anda sebagai seniman ya, katakan di kalangan seniman yang semuanya pada FOMO itu ya Anda mencari diri Anda sendiri, entah dengan karya tertentu atau juga dengan lewat AI ya. Dan nanti Anda akan mengenali ya orang-orang yang mirip Anda ya, yang katakan satu frekuensi begitu ya, yang lalu Anda juga bisa menghargai dia, dia juga menghargai karya Anda. Begitu Dana kira-kira yang bisa saya jawab. Apakah mencukupi? Di chat sudah cukup ya dari Dana. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kemudian kepada penanya selanjutnya yaitu Andre, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elvina untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Romo. Romo masih ada Romo nggak ya?
Eh, Ada di bawah ya. Baik, iya. Romo, izin perkenalkan, nama saya Andre dari Manado, Romo. Oke. Em, Sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin bisa aku mengemukakan pendapat mungkin terkait pembahasan yang baru disampaikan. Juga ini aku lihat di kolom komen chat juga ini udah banyak pembahasan nih mengenai mengenai transhumanisme itu berbasis dari pemikiran Nietzsche. Aku pikir em, sebenarnya nggak juga sih kalau bisa dikatakan dari pemikiran Nietzsche mengenai Ubermensch ini kaitannya. Karena awal mulanya Nietzsche juga terinspirasi dari tadi dikatakan dari misalnya teori evolusi dari Dawkins juga kan. Jadi memang menurut aku sih Romo kalau terkait eh, transhumanisme ini tidak bisa terelakkan di masa sekarang juga masa digital ya, AI berkembang. Aku sedikit baca juga buku dari Yuval Noah Harari, buku Homo Deus-nya Romo, bahwa di situ dia juga mengatakan hal seperti itu. Tadi disempat dikatakan bahwa fenomena yang terjadi sekarang itu yang namanya FOMO, orang takut ketinggalan, dan bagaimana kita menciptakan nilai sendiri. Nah, itu juga dibahas oleh Harari, tapi dia menggunakan bahasa yang berbeda. Dia pakai bahasanya fear to be irrelevant, takut untuk tidak relevan dengan dunia, takut untuk tidak relevan. Dan nantinya di masa masa itu, di masa mendatang itu, teknologi itu pasti akan dipakai oleh seluruh khalayak umum. Dan orang-orang itu akan merasa tidak relevan jika tidak mengikuti perkembangan itu. Dan nantinya akan muncul satu kelas lagi. Kalau kata Harari ya, akan muncul yang namanya users class. Dan orang-orang yang em, tidak mengikuti, yang mungkin ya mereka, oh aku punya nilai sendiri nih, aku tidak mengikuti yang seperti itu mereka akan masuk di yang namanya users class tersebut. Jadi ada kelas yang tidak terpakai, seperti itu. Itu mungkin sedikit tanggapan, nanti mungkin Romo bisa menanggapinya juga. Tapi yang jadi pertanyaanku Romo, mungkin terkait Uberman sendiri. Kalau kita melihat kan memang secara filosofis ini berasal dari daerah barat ya Romo ya. Sedangkan dari kita sendiri itu di Indonesia khususnya itu kita punya yang namanya filsafat timur, kayak timur, yang sangat erat kaitannya dengan yang namanya relasionalitas, hubungan bersama kolektif. Apakah yang jadi pertanyaanku, Romo? Apakah konsep Ubermensch ini itu masih relevan kah? Atau memang relevan dengan budaya timur kita di Indonesia? Yang memang sangat menekankan yang namanya relasi kolektif. Apakah Ubermensch ini bisa mewujudkan manusia-manusia kita ini tanpa menghilangkan identitas kita? Identitas yang ya berkebudayaan bersama lah, seperti itu. Terus mungkin yang jadi apa ya hal epistemologi saya yang ingin saya tanyakan itu, apabila Ubermensch ini bisa nggak dia berdialog dengan kearifan lokal kita? Karena ya kita tahu di Indonesia juga kan banyak sekali budaya-budaya, identitas dari kearifan lokal kita. Apakah ini masih bisa berdialog dan apakah masih relevan? Mungkin itu ya, Romo. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Andre. Jadi kalau untuk Ubermensch, eh, apakah relevan? Kalau saya tadi kan pakai cerita-cerita sederhana ya, cerita tentang Philip, tentang Gustav, tentang Hans ya, Margaret. Itu kan kita kan hampir ngalamin tuh semua sehari-hari kan. Bagaimana Anda eh, ya berhadapan dengan masalah yang mengenai diri Anda sendiri, tantangannya menjadi pendendam, atau lalu ya berpuas diri seperti Philip begitu ya, konformis begitu ya. Saya kira itu adalah soal eksistensial, dan kalau soal eksistensial tentu tidak peduli barat, timur, utara, selatan ya, itu dimanapun orang bisa merasakan resonansi yang sama ya.
Justru bahaya budaya timur itu adalah bahaya konformisme ya, kolektivisme, konformisme ya, yang di mata Nietzsche itu namanya adalah herd morality ya, moralitas kawanan ya. Itu ada di Kristianisme, di Buddhisme, di nasionalisme, demokrasi, anarkisme termasuk ya. Maka ya dalam budaya timur ini bahayanya sangat real ya. Kalau Anda melihat tekanan masyarakat ya, itu kan tentang misalnya apa, kalau di kalangan teman-teman Muslim misalnya tekanan harus pakai jilbab ya. Wah itu kan mengerikan, itu kan orang bisa stres begitu ya. Nah, bagaimana di depan tekanan-tekanan konformisme, kolektivisme gitu, orang berani mengolah diri, lalu semacam menemukan apa yang harus dia buat. Jadi tentu sebagai sebuah analisis eksistensial, Ubermensch selalu relevan ya, dan justru malah membantu kita untuk lebih kritis ya dengan yang namanya konformisme, kolektivisme ya, yang menekan ya perkembangan di tempat kita. Lalu tentang transhumanisme, jadi memang saya terus terang belum membaca ya, belum menemukan katakan kaitan antara Ubermensch dengan transhumanisme. Itu tadi kan yang saya buat itu kan hasil dialog dengan ChatGPT ya. Saya belum sempat ngecek apakah ada arah ke situ. Tapi begini, transhumanisme itu eh, eh, jadi semacam bayangan teknologis bahwa nanti akan semacam ada manusia yang secara kekuatan dia, misalnya kalau sekarang ini saya lari 15 kilo udah capek ya 15 kilo saya udah capek, maka nanti dengan penguatan apa tulang, penguatan otot ya, nanti saya bisa lari ya, kencang sekali begitu ya. Atau bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental ya. Kalau misalnya nanti chip itu bisa ditanamkan di otak saya ya, maka saya akan punya memori yang luar biasa besar begitu ya. Kayak nanti memori saya itu kayak ChatGPT gitu ya, ditanyain apa saja bisa jawab gitu ya. Nah, cuma begini, jadi tentu itu sebagai semacam idealisme ya ke depan ya bisa dibayangkan lah bersama Harari segala macamnya. Nah, cuma gini, perlu disadari bahwa perkembangan AI itu mahal sekali, sangat mahal sekali. Energi yang dikonsumsi itu gila-gilaannya. Jadi eh, kalau saya naik pesawat ya, nah, saya lupa hitung-hitungannya ya. Kalau saya naik pesawat, katakan atau saya naik mobil setahun gitu ya, paling itu saya hanya menghabiskan katakan 300 kilogram karbon print-nya ya, hanya 300 kilogram. Tapi kalau saya menggunakan ChatGPT, saya berdialog dengan satu prompt saja, itu oh gila itu energi yang dipakai itu bisa sampai 600.000 kilogram karbon print-nya. Jadi betul-betul nggak worth it sebetulnya ya, betul-betul nggak worth it. Nah sekarang ini tentu OpenAI, Google itu kan mereka tuh kan servernya gila-gilaan. Kalau kamu perhatikan ya, server yang mereka tanam ya, kan kita bilang cloud itu awan ya, tapi kan itu kan sebenarnya server juga fisik ya. Dan server itu meliharanya kan gila ya, harus ada pendingin ya, pakai air, pakai listrik ya. Sehingga Google itu kemarin itu minta izin membuat reaktor nuklir sendiri untuk ngasih support untuk data support servernya dulu. Karena pakai listriknya negara udah nggak cukup ya. Nah, jadi bayangkan ini, kita baru punya versi AI yang ini aja udah energi apa konsumsi energinya udah gila-gilaan. Nanti kalau sudah sampai ke level artificial general intelligence ya, AGI yang dibilang orang dia AGI, itu konsumsi energinya kayak apa begitu ya. Servernya itu berapa, gedenya kayak apa begitu ya. Pertanyaannya adalah worth it nggak? Nanti orang-orang yang punya Google, punya OpenAI itu yang sekarang ini sangat optimis ya, mereka kan bertanya, dengan pengeluaran yang sekian ratus triliun ini ya, pemasukannya berapa? Worth it nggak? Jadi itu nanti yang akan menjadi pertimbangannya. Apakah kita akan sampai ke transhumanisme apa enggak? Karena energi yang dikonsumsi itu nggak masuk akal. Dan kita tentu sekarang ini kita gratisan semua ya, sekarang ini ya. Tapi ke depan, apa iya gratisan semua? Uang sekarang Windows saja, Office Windows sekarang dibuat per tahun loh. Per tahun kita harus bayar loh. Dulunya saya beli Windows Office selama-lamanya bisa saya pakai, sekarang nggak bisa. Sekarang harus per tahun bayar. Nah nanti ke depannya kan kalian harus bayar semua tuh. Begitu masuk Google harus bayar. Begitu masuk ini harus bayar. Kuat nggak
pada kuat bayar nggak? Jadi ada pertanyaan bisnis ya, yang soal energi, soal bayaran, dan soal politik, tekno-feodalisme. Jadi sekarang banyak orang mulai bicara bahwa ini kekuasaannya Amazon, Google ya, eh, kalau di Cina ya Baidu gitu ya. Ini nggak ada yang kontrol ya. Kekuasaan orang-orang yang punya internet ini tuh sudah melebihi konstitusi negara manapun. Bahkan Amerika pun mereka di atasnya Amerika, mereka di atasnya Eropa. Jadi semua orang sekarang mulai resah ini ya dengan feodal baru ini ya, yang atas nama internet, atas nama Google itu sekarang menguasai hajat hidup orang sedunia. Saya kira kritik-kritik ini juga akan menjadi rem yang berat ya. Bagaimana orang akan, ya kalau Harari memang orangnya sangat ini ya, sangat ya dia futuristik begitu ya. Tapi kan sekarang ini ada soal energi, di mana concern lingkungan hidup juga sangat kuat ya. Lalu kedua, tekno-feodalisme. Tidak ada orang yang suka dengan feodalisme begitu. Di mana penguasa-penguasa internet kayak Mark Zuckerberg segala macam itu, Elon Musk itu, nggak ada yang ngecek, nggak ada yang menyeimbangi, nggak ada yang bisa mengkritik mereka. Mereka seenak jidat mereka jalan terus begitu ya. Padahal yang menjadi risiko adalah katakan umat manusia sedunia. Nah, sejauh mana idealisme mengenai transhumanisme itu akan bisa menghadapi dua keberatan ini ya, dari sektor bisnis, energi ya, worth it apa enggak. Lalu dari segi politik, orang-orang makin nggak suka ini dengan kekuasaan tanpa batas yang dimiliki para feodal-feodal baru ini. Begitu catatan saya tentang transhumanisme ya. Terima kasih. Baik, apakah menjawab dari Anda? Baik, terima kasih untuk efisiensi waktu. Maka untuk Aryo West dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat malam, terima kasih Mbak Host, terima kasih Romo. Malam. Saya Aryo, saya peneliti di Badan Keahlian DPR RI ya. Saya baca all all human all all to human. Nah, di situ Nietzsche mengatakan bahwa dia menerima demokrasi sebagai transisi, tapi bukan tujuan utama gitu. Kemudian tapi saya tidak membaca tidak mendapatkan informasi lebih lanjut sebenarnya sistem apa yang diinginkan Nietzsche di situ. Kemudian saya ingin mengaitkan itu dengan kondisi kita sekarang ya, Romo, di Indonesia ini atas desakan publik mengenai revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, revisi Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Partai Politik. Nietzsche mengkritik habis-habisan partai politik sebagai the center of demagogue dan pembuat herd mental itu. Lalu kita akan menghadapi revisi undang-undang partai politik nih. Romo saya minta saran untuk sebenarnya mungkin nggak sih apa yang dikatakan Nietzsche itu bisa terrealisasi minimal sedikitnya mengurangi ya apa namanya distorsi-distorsi yang dikhawatirkan Nietzsche gitu dalam revisi undang-undang politik dan pemilu kita ke depan. Itu aja sih Romo. Terima Ya. kasih. Ya, ini tentu pertanyaan sangat praktis dan memang agak susah ya. Jadi Nietzsche tentu visi politiknya Nietzsche karena tadi itu yang saya bilang ya. Jadi self overcoming ya, creating his own values yang menciptakan nilainya sendiri. Tentu agak sulit dibayangkan bahwa akan ada sistem politik tertentu yang di-endorse oleh Nietzsche. Ya, jadi ini kan semacam kayak kajian eksistensial ya, bagaimana manusia ini di era tanpa nilai, di era nihilisme ini, kita tetap bisa survive ya, kita tetap bisa kreatif ya, dan kita bisa memaknai hidup di dunia ini dengan makna-makna yang sementara tapi terus-menerus ya. Nah, sementara sistem politik, entah itu nasionalisme, entah itu demokrasi ya, bahkan anarkisme pun dikritik oleh Nietzsche ya. Jadi anarkisme pun dikritik oleh Nietzsche ya, karena di situ ada herd mentality juga ya. Jadi demokrasi itu kesetaraan, itu mewajibkan semua orang setara ya, kecil maupun besar, pintar maupun bodoh, semuanya harus setara begitu ya. Jadi semacam ada metafisika kesetaraan begitu ya. Jadi semacam ada idea kesetaraan yang lalu diterapkan pada semua orang. Nah, tentu ini Nietzsche melawan itu ya.
Nggak ada itu apa ide fix mengenai kesetaraan ya, karena manusia itu berbeda-beda ya. Jadi banyak sekali kritik-kritik Nietzsche untuk politik, untuk sistem ekonomi begitu ya. Dalam arti itu Nietzsche kan memang agak anarkis tanda kutip ya. Jadi gini, kalau minta nasihat pada Nietzsche untuk sistem politik, ya minus malum ya, yang bisa dilakukan adalah bikinlah sistem politik yang memungkinkan Ubermensch ini bisa muncul, yang mengakomodasi ya bahwa dalam masyarakat itu Ubermensch itu bisa muncul, artinya kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, perlindungan hak asasi ya, itu ya. Jadi sistem yang memungkinkan bahwa Ubermensch itu bisa muncul ya, tidak ditindas, tidak disamaratakan begitu ya. Kalau sekarang kita ngomong politik ya di luar Nietzsche ya, kita ngomong politik. Revisi Undang-Undang Parpol. Satu hal yang selalu menjadi keprihatinan saya adalah bahwa Parpol ini harus diakui selama 25 tahun kita reformasi ya, Parpol ini belum demokratis. Ini kan aneh kan? Jadi demokrasi hanya bisa jalan dengan Parpol, tapi 25 tahun ini yang tidak berkembang adalah Parpol. Ya, justru parpol itu menjadi dengan yang kita lihat sekarang situasi di DPR ya, di mana semuanya hanya menjadi apa cheerleaders ya, jadi semua anggota DPR tugasnya hanya tepuk tangan begitu ya, karena tidak ada perdebatan ya, tidak ada bagaimana mereka membela rakyat ya, itu kita jadi ada masalah dalam rekrutmen ya, ada masalah dalam internal partai itu sendiri, di mana partai itu ketika memilih ketua juga tidak ada kongres yang katakan demokratis ya. Gerindra itu apa pernah kongres ya untuk memilih ketuanya ya? Kayaknya satu-satunya partai yang nggak pernah kongres ya. Jadi ada banyak hal bagaimana supaya parpol ini juga semacam menjadi mini demokrasi ya. Ya, jadi bagaimana satu hal ya, jadi bagaimana parpol itu sendiri harus menunjukkan katakan prosedur-prosedur yang demokratis di internal parpol. Terus kedua, ini yang lebih berat soal pendanaan. Ya, jadi sekarang ini kan parpol ini kan istilah saya itu kan bergerak seperti perusahaan swasta ya, perusahaan swasta yang katakan ketika dia merekrut seorang calon menjadi bupati, lalu dia minta uang, maka individu ini memberikan uang kepada parpol yang perusahaan swasta, maka dianggap itu bukan korupsi. Ya, karena hanya relasi antar individu-individu swasta begitu ya. Nah, kalau praktek ini berjalan terus, lalu kita sekarang jatuh dalam politik uang ya, di mana korupsi itu menjadi way of life ya dari parpol, dari demokrasi kita, ya kita nggak kemana-mana ya. Makanya ada soal pendanaan yang perlu dipikirkan, apakah supaya parpol itu bisa dikontrol ya, dikontrol oleh publik ya, oleh masyarakat, oleh negara juga, apakah perlu ada pendanaan dari negara ya? Bagaimana sekarang tentu sudah ada sedikit-sedikit ya sudah ada ya. Tapi bagaimana dibuat supaya akhirnya akuntabilitas dari parpol ini bisa diakses oleh entah itu pejabat publik ya, masyarakat, entah itu oleh organ-organ negara. Pendanaan ya. Jadi satu soal pendanaan dan tadi yang tadi mekanisme demokratis di internal parpol. Itu kalau kita ngomong praktis politik ya. Tapi sekali lagi kalau dikaitkan dengan Nietzsche, ya semoga kita ini menciptakan sistem negara yang memungkinkan orang seperti Nietzsche bisa hidup ya. Ubermensch ini bisa hidup berkreasi ya, tanpa harus disensor ya, tanpa harus takut masuk penjara ya, hanya karena menjadi otentik gitu. Begitu Aryo, semoga menjawab. Untuk Arya, apakah menjawab? Ya, absolutely. Yes, yes. Makasih Romo, terima kasih. Sama. Oke, kepada Jessica dipersilahkan. Baik, terima kasih Romo untuk paparannya. Mungkin pertanyaan saya terkesannya lebih ke teologis gitu ya Romo. Jadi saya ingin bertanya terkait konsep Nietzsche tentang God is dead ya. Saya pikir kalau misalkan kita mau melihat utuh secara teologis saja di sini, mungkin saya pikir yang mati di sini adalah konsep Tuhan tradisional gitu. Yaitu Tuhan yang mungkin sifatnya maha kuasa, mengatur segala sesuatu, kemudian dia juga sumber dari moralitas manusia. Nah, pertanyaan saya gini, jika seseorang
mengimbres atau menerima pemikiran Nietzsche ya, tapi dia tetap mau percaya Tuhan. Itu kayaknya kalau saya mikirnya gak mungkin dia tetap pada sosok Tuhan yang tradisional gitu kan ya. Jadi menurut Romo sosok Tuhan seperti apa yang masih bisa diterima atau dikonstruksi dari pemikiran Nietzsche ini? Karena saya tahu juga setelah Nietzsche banyak aliran teologi yang menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang lebih lemah gitu ya, nggak maha kuasa, tidak mengatur. Apakah menurut Romo memang alurnya itu memang iman seseorang harus berpindah kepada teologi yang semacam ini? Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting ya. Tentu Nietzsche sendiri kan kalau jadi dia mengatakan Tuhan metafisik sudah mati, Tuhan Kristen sudah mati ya. Konsep sudah hilang gitu ya. Tapi kan Nietzsche sendiri memang lalu katakan semacam mengharapkan Dionysos ya. Dionysos tentu bukan dalam arti Tuhan pagan ya, seolah-olah setelah katakan Kristianisme ditolak lalu kembali ke paganisme Yunani ya. Tentu bukan itu ya. Karena Dionysos yang dibayangkan Nietzsche ini kan semacam dewa yang bertopeng ya. Jadi dia selalu misterius begitu. Dewa yang hanya berkunjung, tidak pernah menetap ya. Dia hanya mampir, dan dewa penari. Ya, jadi tarian ini adalah sesuatu yang tidak bisa diulangi dua kali ya. Kalau lukis itu bisa direplikasi, musik bisa direplikasi, kalau tarian itu nggak bisa direplikasi. Dewa penari ya, dewa pengunjung, dan dewa asing ya, karena Dionysos ini adalah figur yang masuk ke panteon Yunani, ke kalangan dewa-dewi Yunani itu paling akhir. Jadi dia bukan dewa yang berasal dari Yunani. Jadi kalau ada semacam keilahian yang katakan semacam dipuja tanda kutip oleh Nietzsche, itu keilahian yang tadi itu ya sifatnya asing, tidak bisa direplikasi dua kali, bertopeng ya, dan hanya berkunjung sesaat ya. Jadi tidak mudah ya membayangkan Tuhan seperti itu ya, Tuhan yang selalu selalu katakan berbeda-beda terus-menerus ya, tidak pernah bisa kita tangkap ya. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya yang dikritik itu konsep dalam dirinya sendiri, sehingga kalau yang dikritik konsep dalam dirinya sendiri, lalu kita jatuhnya semacam mencari sesuatu yang bukan konsep, sesuatu yang non konseptual ya, sesuatu yang nggak bisa dikatakan, nggak bisa dipikirkan ya, di mana lalu kita juga jatuh dalam apa ya, kayak semacam jalan buntu ya. Ataukah sebetulnya masalahnya ya, kalau itu saya tulis di Gaya Filsafat Nietzsche ya, masalahnya adalah bagaimana sebetulnya relasi kita, ya, relasi kita dengan yang namanya konsep. Ya. Jadi misalnya kalau kita bicara mengenai rasa sakit ya, Nietzsche kan sakit ya. Ketika Anda sakit, atau katakan sakit itu sebagai konsep ya. Ketika Anda sakit, itu kan ada godaan Anda menolak ya. Anda tidak mau sakit ya. Anda at all cost mencari cara supaya tidak sakit begitu ya. Lalu Anda entah mencari obat, mencari dokter, Anda lalu menjadi paranoid ya. Anda nggak mau menyentuh makanan tertentu begitu ya. Jadi semacam relasi yang negatif terhadap penyakit. Atau kemudian ada juga orang yang mereaksi sakit itu sebagai sesuatu yang malah disenangi begitu ya. Dan ada orang yang selalu kalau di meja makan tuh cerita mengenai penyakitnya ya, dan dengan bangga dia cerita, oh saya kemarin dari rumah sakit sana, saya ke dokter sini, oh saya dari Pineng, saya dari Cina gitu. Jadi sakit itu malah kayak semacam menjadi dia menjadi bangga, dia kayak menemukan eksistensinya di sakit itu ya, dinikmati ya. Nah, tentu Nietzsche bukan tipe yang menolak sakit, Nietzsche juga bukan tipe yang mengiyai secara naif sakit ya. Tapi Nietzsche iya dan tidak ya terhadap sakit ya. Jadi bahwa sakit itu suatu yang datang, nggak bisa dipungkiri, harus diterima ya. Tapi juga
tidak membiarkan diri katakan ditentukan oleh sakit itu, sehingga Nietzsche tetap menulis, ya, dia berkreasi, ya, tetap menciptakan sesuatu. Jadi sebuah relasi ya dan tidak. Nah, maka menurut saya kok masalahnya itu bukan soal satu sisi Tuhan sudah mati lalu menciptakan Tuhan baru yang sangat sulit seperti Dionysos tadi itu, ya. Tapi sebetulnya soalnya adalah bagaimana sebetulnya Nietzsche itu menawarkan cara kita berrelasi dengan yang namanya konsep, cara kita berrelasi dengan Tuhan. Ya, makanya kalau dari perspektif ini, ya silahkan, ya, Anda tetap bertuhan, ya, dalam agama Anda masing-masing, ya. Tetapi bagaimana Anda berrelasi dengan Tuhan tersebut. Bukan secara iya naif, bukan pula secara tidak naif, ya. Tapi Anda menemukan relasi yang iya dan tidak, ya. Karena kan kita juga tahu, ya, saya juga tetap beragama, ya, saya juga masih Romo begitu, ya. Jadi ketika kita beragama itu kan eh, godaan-godaannya banyak, ya, seolah-olah kita sudah menemukan kebenaran, ya, kita sudah fix dengan kebenaran itu, ya, lalu menganggap yang lainnya salah begitu, ya, atau lalu kita menjadi apa ya, semacam sangat skeptis, ya, meragukan semuanya begitu, ya, menolak semuanya begitu, ya. Padahal kan sebetulnya relasi yang normal adalah relasi yang iya dan tidak itu, ya. Jadi ada hal-hal yang kita iyai, ya, tapi ada juga hal-hal yang kita kritisi begitu, ya. Dan kita dengan diri kita sendiri maju, ya, step by step dalam hidup ini berrelasi dengan yang namanya konsep, berrelasi dengan yang namanya Tuhan itu. Begitu Jessica, semoga menjawab. Kepada Jessica, apakah menjawab? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian untuk Kiki, silakan mengajukan pertanyaannya. Selamat malam, Romo. Selamat Saya malam. Gideon. Saya itu sebelum membaca sumber-sumber tulisan tentang Nietzsche, kebetulan dari mempelajari mistisisme Islam, misalnya kayak Mullah Sadra atau Ibn Arabi. Makanya kita kenal konsep namanya insan kamil gitu. Dan ada juga konsep tentang wujud atau eksistensinya. Nah, menurut pandangan Romo ini, apakah insan kamil yang dipandang dalam mistisisme dengan Ubermensch ini punya kesamaan atau tidak? Lalu apakah yang dimaksud will to power-nya Nietzsche ini yang dijalankan oleh Heidegger dalam idenya tentang Nazi, apakah lebih sesuainya dengan will to existence dalam ide mysticism? Karena kan tadi tentang relasinya dengan konsep, Nietzsche justru kan kita harus berelasi dengan pengalaman daripada dengan konsep gitu, supaya menuju pada puncak eksistensial. Karena saya juga melihat kayak Nietzsche mengkritik Socrates saat dia Socrates adalah Uberman zamannya, tapi saat dia mendominasi akhirnya Nietzsche menawarkan Uberman baru gitu kan. Nah, apakah dengan adanya gagasan tentang Nietzsche Ubermensch ini lalu dia menjadi masif, apakah perlu lagi fase Ubermensch selanjutnya? Karena kan kalau dia sudah menjadi mayoritas, jadi tirani Ubermensch nanti. Ya, jadi tentu Ubermensch tidak akan pernah bisa menjadi mayoritas, ya. Tidak pernah, ya. Karena yang seperti yang saya katakan tadi, dia tidak pernah menjadi kolektif. Ya. Ubermensch itu, jadi gambarannya gimana, ya? Gambarannya kayak katakan orang-orang otentik, ya. Namanya orang otentik, ya. Seorang seniman otentik itu tidak mau dia disamakan. Oh, kamu kelompok ini, kelompok ini. Tidak mau, ya. Seniman otentik. Jadi dia kayak punya semacam prinsipnya sendiri, pendiriannya sendiri, nilainya sendiri. Tapi nanti ada orang yang seperti itu juga, ya, yang punya prinsip, nilai, pendirian sendiri begitu, ya. Dan meskipun dua orang ini berbeda, tapi mereka bisa saling menghargai. Maka tidak akan pernah ada yang namanya tirani mayoritas, gitu. Nggak pernah. Karena Ubermensch itu kayak lone wolf, ya, tapi banyak begitu loh. Ya. Dan mereka tidak akan pernah menjadi pack of wolf, ya. Tidak akan pernah menjadi kawanan serigala, nggak akan, ya. Mereka sendiri-sendiri aja begitu, ya. Karena kan tidak ada keinginan juga mendominasi orang lain, ya. Karena dominasinya adalah dominasi diri, ya. Maka kalau dibayangkan tadi itu, ya, will to existence, ya, will to existence agak rumit, ya. Jadi
eh, will to power pada Ubermensch itu adalah mungkin bisa dikatakan will not to will, ya. Jadi kamu itu iya dan tidak di depan realitas, ya, termasuk di depan yang namanya eksistensi. Jadi dia juga tidak mencari eksistensi at all cost gitu ya. Jadi will to power Ubermensch itu ya will not to will gitu ya. Jadi ketika Anda menerima ya saying yes to life ya apapun yang terjadi, tapi juga Anda tidak remuk di situ, Anda mengiyai, tapi juga Anda menidak ya menidak terhadap hidup itu dan Anda mencoba meng-create diri Anda sendiri dalam kesadaran bahwa kreasi itu juga akan hancur ya. Sehingga Anda harus merecreate lagi dengan kesadaran bahwa itu juga akan hancur ya. Jadi kayak melampaui terus-menerus ya. Nah, maka insan kamil itu apa dalam pemahaman kamu? Insan kamil itu seperti manusia sempurna. Jadi manusia yang sadar akan realitas, bagaimana dia harus berbuat tanpa harus dipengaruhi oleh logika kerumunan atau bahkan dogma-dogma agama. Dia punya kemerdekaan eksistensial. Ya kalau ditafsir seperti itu bisa ya. Jadi kemerdekaan eksistensial, otentik ya, dan dia semacam menciptakan nilai-nilainya sendiri ya. Jadi kalau ditafsir seperti itu bisa ya. Karena dengan herd mentality itu kan memang dia semacam kayak ya itu tadi menjadi kayak figur soliter ya, figur soliter yang iya dan tidak ya terhadap herd morality yang ada di sekitarnya. Begitu, Kiki. Nah, kalau iya dan tidak itu berarti dia tidak punya ini dah kepastian epistem seolah-olah gitu ya. Tidak ada kepastian karena kan selalu yang saya ingat itu ya perumpamaan yang menarik itu ya. Nietzsche bilang kapal kita sudah berlayar, pelabuhan sudah kita bakar. Ya. Semoga kita tidak rindu daratan begitu ya. Dan kita berlayar menuju lautan yang tak terbatas. Sama Nah, ini sekali. mungkin kalau dalam teologi insan kamil hampir mirip saat Yesus saat mengatakan Tuhan kenapa engkau meninggalkanku, justru itu menjadi puncak eksistensialnya. Itu insan kamil bayangannya seperti itulah. Jadi justru saat dia merasa ditinggalkan Tuhan itulah puncak penyatuannya dia dengan eksistensi yang paling necessary. Ya, cuma lalu kritik Nietzsche ya kepada Yesus itu, ya Yesus itu mati sekali habis itu masuk surga enak. Nah, kalau Ubermensch itu matinya berkali-kali ya dan belum tentu masuk surga gitu. Katanya Nietzsche ya. Ini mungkin Sisyphus ya. Mirip ya, mirip Sisyphus kalau dalam tafsirannya Albert Camus, karena Camus kan juga seorang Nietzschean ya, dia menafsir secara eksistensial Ubermensch ya. Sisyphus itu kan dia tiap kali kan mendorong batu ke atas ya, meskipun dia tahu bahwa batunya akan turun ke bawah lagi, tapi ya dia dorong aja begitu ya, meskipun dia tahu nanti turun lagi. Dan kamu kan nulis begini, kita bayangkan Sisyphus itu bahagia. Bayangkan, Meskipun dalam roda yang nggak berakhir itu ya. ya, meskipun kalau kamu ngalamin itu ya gimana mau bahagia begitu ya, pusing juga kok. Tapi kamu mengajak mari kita bayangkan Sisyphus bahagia. Oke, terima kasih Romo. Ya, sama-sama Kiki. Terima kasih untuk Kiki. Selanjutnya untuk penanya terakhir yaitu Setiawan. Mohon maaf, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Romo Setio, pertanyaan saya yang pertama, kenapa ya kalau pemikiran Nietzsche itu kayak sinis terhadap Kristus, tetapi di satu sisi dia memuji-muji sekali Yesus itu gitu. Padahal kan itu dua sosok yang sama gitu. Yang kedua, Romo, kalau di satu sisi Nietzsche ingin menuntut kita sebagai Ubermensch melampaui makna ya, tapi kenapa juga ketika kita membaca buku-bukunya Nietzsche kan mau nggak mau kita harus mengikuti makna yang dibuat oleh Nietzsche gitu. Jadi ini terlihat paradoks gitu. Terima kasih Romo. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi kalau Nietzsche menganjurkan kita untuk katakan menciptakan nilai sendiri ya,
melampaui mana-mana konvensional yang ada begitu ya. Lalu ini paradoksal ya, karena ketika kita membaca Nietzsche kita harus mengikuti makna yang ditawarkan Nietzsche begitu ya. Nah, kalau kamu pernah baca Nietzsche ya, tentu kalau buku-buku yang The Birth of Tragedy itu masih sistematis begitu ya. Genealogy of Moral mungkin juga sistematis ya. Tapi kalau kamu baca misalnya Gaya Scienza, pusing kamu baca itu ya. Kamu akan bertanya-tanya, adakah makna yang ditawarkan Nietzsche ya? Pertanyaan justru di situ ya, karena kamu akan berhadapan dengan labirin ya. Iya. Berhadapan dengan labirin, dengan apa? Dengan aforisme ya. Aforisme itu kata-kata yang nggak jelas begitu ya. Yang tidak membunuhku menguatkanku gitu misalnya. Atau ini ya, kamu mau mengikuti aku, baik, ikuti langkah-langkahku supaya kamu menjadi dirimu sendiri. Ya, jadi Nietzsche tidak butuh pengikut ya. Dia nggak dia nggak menganjurkan siapapun menjadi pengikutnya ya. Jadi mau mengikuti aku, oke, ikuti langkah-langkahku supaya kamu menjadi dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau ada makna, itu akhirnya memang orang itu harus nangkep, dia harus nangkep sendiri gitu loh. Dia harus nangkep sendiri dari apa yang ditulis Nietzsche. Nietzsche di bagian lain juga menulis begini bahwa kalau orang lain suka, senang bahwa bukunya dipahami oleh orang lain, Nietzsche justru prihatin. Kalau ada orang sampai nangkep makna dari buku saya ini, saya malah sangat prihatin. Karena artinya dia penderitanya sangat besar seperti diri saya. Nah, jadi cara Nietzsche menulis itu dari segi bahasa ya, diakui banyak orang luar biasa, dia disejarkan dengan Goethe ya. Terus kalau Anda membaca, itu kayak labirin, Anda membaca ini ngomong apa sih begitu ya, nggak jelas begitu ya. Sehingga perjuangan untuk menemukan makna itu kayak kamu harus berdarah-darah sendiri begitu untuk menemukan ini sebenarnya Nietzsche mau ngomong apa begitu ya. Maka kalau kamu tadi bilang paradoksal ya, kok Nietzsche menawarkan makna, ya itu yang justru harus kamu cari makna itu dan belum tentu ketemu ya. Karena sekali lagi apalagi baca Zarathustra ya. Saya sampai sekarang belum berani menafsir Zarathustra ya, karena itu kan kayak cerita ya, kayak metafor begitu ya. Ngomong apa sih begitu ya, ada binatang ini, binatang itu, nanti dia. Jadi, jadi justru makna ini yang ya, kamu harus bergulat untuk menemukan ya di Nietzsche ya. Jadi kalau memang ingin katakan memahami Nietzsche, bacalah ya dan rasakan bahwa ternyata yang kamu bilang makna di Nietzsche itu tidak jelas ya. Kamu harus bergulat untuk menemukannya. Nah, lalu yang kedua, yang pertama tadi soal Nietzsche membenci Kristus tapi memuji Yesus. Itu sama dengan Yahudi. Tadi saya tunjukkan ada teks ya yang dia memuji-muji Yahudi ya. Eh, eh, apa bangsa yang paling kuat ya, ras yang cerdas begitu ya. Tapi nanti dia juga akan mengkritik dengan tajam Yahudi ya. Ya, Yahudi dekaden lah. Jadi ada Yahudi ascenden yang naik, ada Yahudi dekaden. eh, Kristianisme menaik dan menurun. Terus apalagi ya, kok saya lupa ya. Jadi ini memang strategi Nietzsche ya. Eh, Dia melihat bahwa dalam peradaban itu tentu ada katakan titik kuat, tapi juga ada titik lemahnya. Nah, hanya memang kemudian nanti dalam analisis Nietzsche, titik-titik yang lemah ini, yang dekaden ini, entah dari Yahudi, entah dari Kristianisme, yang kemudian menang ya. Menang sehingga katakan modernitas di abad 19 itu ya sebetulnya warisan dari yang dekaden itu. Sementara yang kuat-kuat tadi itu kayak hilang di telan peradabannya. Nah, Nietzsche ingin memunculkan kembali katakan kekuatan-kekuatan itu yang kemudian disebutkan dengan istilah Übermensch tadi itu ya. Jadi dekaden ascenden itu adalah iya dan tidak, itu adalah aspek dari realitas. Nietzsche sendiri mengatakan, ya tentu aku juga anak dari modernitas ya, aku juga anak dari dekadensi ya, tetapi aku juga anak dari suatu yang lain, begitu ya. Dia mau melampaui itu ya. Begitu, jadi itu strategi Nietzsche ya, yang memang tidak hitam putih, sejauh berkaitan dengan Kristianisme, Yudaisme, sama satu apa lagi kalau saya lupa ya. Di mana dia
yang membicarakannya itu selalu dua aspek, ada ya dan tidaknya. Begitu setiap Pak. Apakah masih ada yang pengen diklarifikasi? Makasih Romo, udah cukup. Ya, masih. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi diskusi terbukanya ditutup. Apakah ada eh, kata-kata penutup dari Romo? Dan sebelumnya terima kasih karena sudah memaparkan materi pada hari ini. Ya, jadi Ubermensch adalah konsep tanda kutip ya, yang memang menimbulkan banyak perdebatan, tapi utamanya tadi ya, seperti yang dikatakan ChatGPT ya, utamanya para filsuf lumayan sepakat bahwa ini adalah konsep tawaran dari Nietzsche untuk menghadapi dunia yang tanpa nilai ya, modernitas yang nihilis ya. Nah, tentu kita di Indonesia harus diakui dalam konteks masyarakat kita ini sangat pekat dengan nilai. Ya. Agama menyuruh kita memiliki nilai tertentu, sekolah, masyarakat ya menyuruh kita punya nilai tertentu, begitu ya. Jadi agak kebalikan dengan nihilisme yang diprediksikan oleh Nietzsche. Di tempat kita ini terlalu pekat dengan nilai-nilai yang sebetulnya juga kalau dalam tafsiran Nietzsche terlalu pekatnya nilai itu juga sebentuk nihilisme juga ya. Maka penting bahwa kita dalam situasi kita juga semacam kita mengkultivasi diri kita sendiri, seperti tadi ya figur Philip, figur Hans, Gustav, Margaret ya, kita semacam mengolah diri kita dengan apapun yang mengenai diri kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang otentik ya, orang juga tidak takut dengan masa depan ya, dan kita meng-create sesuatu ya, menciptakan sesuatu tentu untuk diri kita sendiri, itu ya seperti bukunya Nietzsche juga sesama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo Setio. Izinkan ke saya untuk menyampaikan kesimpulan pada diskusi kali ini. Kita telah belajar bahwa manusia unggul bukan tentang menguasai, tapi tentang merawat dan memerdekakan. Uberman sendiri bukanlah sosok Superman yang kita bayangkan seperti kata Romo Setio tadi. Ia adalah simbol dari kemampuan manusia untuk melampaui diri, mencintai hidup sepenuhnya, dan menciptakan nilai-nilai baru tanpa terikat masa lalu. Nietzsche bukan memaksa kita untuk mengikutinya, namun Nietzsche mengajak kita untuk tetap berani hidup secara otentik dan penuh makna. Man is something that shall be overcome. Man is a rope tied between beast and overman, a rope over an abyss. What is great in a man is that he is a bridge and not an end. Nietzsche thus spoke, Zarathustra. Thank you so much everyone for mengikuti diskusi ini. Terima kasih banyak juga kepada panitia dan Romo Setio sekali lagi untuk mengisi materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya maupun perlakuan saya pada diskusi ini, dan terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam.